الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para tulab al-ilm rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai pelajaran fiqih dalam kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala, yang dimana kitab ini ya, kumpulan hukum-hukum fikih yang akan kita pelajari bersama insyaallah taala. Nasallallahu azza wa jalla an yarzuqana ilman nafi'a wa amalan salihan wa an yaj'alana mimman yastami'u al-qawl fayattabi'una ahsana. Baik, bagi antum yang mulai mengikuti silahkan buka kitab ya. Kitab yang telah dapat kitabnya atau belum. Manhajus Salikin. Bila ada kitabnya maka eh, buka kitabnya halaman 35 ya, halaman 35. Dia berbeda dengan halaman di sini. Kalau halaman di sini 29 ya, ini antum lihat halaman 29, kalau di kitab yang dibagi itu halaman 35. Habis itu muqaddimah ya. Seperti biasa muqaddimah penjelasan beliau. Namun yang ingin kita fokuskan di sini adalah pengertian fikih ya. Beliau mengatakan amma ba'du fa hadha kitabun mukhtasarun fil fiqh. Ini muqaddimah beliau ya, bahwa ini adalah kitab yang ringkas dalam masalah fikih. Jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Aku kumpulkan dalam kitab ini yaitu permasalahan-permasalahan yang disertai dengan dalil-dalilnya. Nah, ini manhaj dalam kita menuntut ilmu. Setiap apa yang kita sampaikan, hukum-hukum disampaikan, maka sertai dengan dalil. Aku kumpulkan dari permasalahan-permasalahan yang ada, wad dalail dan dalil-dalilnya. Waqtasartu ala fihi ala ahammil umur. Dan aku di sini mencukupkan dengan hal-hal yang paling utama, dengan hal-hal yang paling paling utama. Wa a'dhamuha naf'a, dan yang paling besar manfaatnya. Lisyiddati darurati ila hadzal mawdu', karena besarnya kebutuhan terhadap tema ini. Wa katsiran ma aqtasir 'ala an-nass idza kana al-hukm fi wadiha. Dan sering juga aku akan mencukupkan dengan membawa nas saja, dalil saja. Kenapa? Karena hukum masalah itu sangat jelas, ya, tidak samar-samar. Disuhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'in, karena dalil itu mudah dihafalkan, mudah dipahami untuk para pemula. Li'anal ilm, karena hakikat ilmu, kata beliau, penting untuk kita bersama bersapi ya. Yang namanya ilmu, li'anal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Yang namanya ilmu itu adalah kita mengetahui al-haq, yang benar, kebenaran, bidalilihi, disertai dengan dalil. Ini inti daripada ilmu. Jadi apa yang selama ini antum pelajari, apa yang diajarkan adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini akan menjadi pengetahuan yang bernilai dan memiliki kekuatan ketika ia dibandingkan dengan ilmu. Kalau hanya sekadar katanya, maka ini semua orang bisa mengatakannya. Tapi yang dibutuhkan adalah dalil. Mana dalilnya? Wal fiqhu, apa itu fikih? Para tulab bin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati wal ma'rifatul ahkami syar'iyyati al far'iyyati bi adillatiha min al kitab. Yang namanya fikih adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum syar'i al-far'iyyah, yang furu, yang cabang, bi adillatiha minal kitab was sunnah wal ijma'i wal qiyas sahih. Ya, mengetahui, berilmu tentang hukum-hukum syariat yang far'iyyah, yang jenisnya cabang, bukan usul, bukan akidah, bi adillatiha, yang disertai dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah, wal ijma' dan qiyas yang sahih. Itu adalah fiqih. Ya, untuk catatan di sini kata-kata far'iyah yang artinya cabang, sebagian ulama tidak terlalu membolehkan kata-kata cabang ini. Ya, beliau mengganti kata-kata cabang ini. Ya, kenapa? Karena kata-kata cabang ini terkesan seolah dia ringan, kecil dan sebagainya. Padahal urusan dunia ini, urusan agama ini adalah urusan yang besar, urusan yang berat. Maka diganti dengan kata-kata amaliyah. Ya, yaitu hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amal, perbuatan. Ya, berbeda dengan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, akidah,
tauhid dan sebagainya. Nah, itu makna dari fikih, yaitu mengilmui, mengetahui tentang hukum syar'i yang tipenya adalah amaliyah dan itu disertai dengan dalilnya at-tafsiliyah masing-masing. Ya, disebutkan at-tafsiliyah masing-masing dalilnya. Ya, ini misalnya salat hukumnya begini, ini dalilnya. Orang itu cara bertakbirnya begini, ini dalilnya. Ini fikih. Ya. Orang berpuasa ini dalilnya. Nah, kita harus begini dalam berpuasa ini dalilnya. Dia sendiri makan sahur ini dalilnya. Nah, itu yang fikih. Itu disebut dengan ilmu mengilmui hukum syariat disertai dengan dalil yang perinci, masing-masing ada dalilnya dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma atau qiyas yang sahih. Ada yang jenisnya ma'rifatul ahkam syar'iyyah bi adillatiha al-ijmaliyah. Memahami hukum syariat dengan dalilnya yang global. Nah, itu masuk dalam kategori usul fiqh nanti. Ya, usul fiqh. Ini kan antum baru pertama belajar, maka kita permulaan ini kita diajarkan hal-hal yang mendasar seperti ini. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan waktu al adillatil masyhur khaufan min at-tatwil, aku akan mencukupkan dengan dalil-dalil yang masyhur. Kenapa? Khawatir dari terlalu lama, terlalu panjang kitab ini. Wa idza kanat al-mas'alatu khilafiyatan, bila permasalahan itu perkara khilafiyah, maka aku iktasartu alal qaul alladhi tarjah indi. Aku akan mencukupkan dengan menyampaikan pendapat yang rajih, yang kuat ya menurutku. Tab'an lil adillati syar'iyyah. Tentunya itu sesuai dengan dalil syar'i. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang al-ahkam khamsah, yakni hukum yang 5 ya. Dalam dunia fikih ada dikenal dengan hukum-hukum fikih taklifiyah. Taklifiyah. Di situ ada 5 hukum. Ya, disebutkan oleh para ulama usul ada 5 hukum. Yaitu pertama al-wajib, kedua haram, ketiga makruh, keempat masnun, yang kelima adalah mubah. Ya, wajib, haram, makruh, masnun dan mubah. Ya. Apa itu wajib? Ya, wajib adalah ma usibu fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Yang namanya wajib adalah perkara yang bila dikerjakan maka pelakunya dapat pahala. Usibu fa'iluhu, usiba fa'iluhu. Yani pelakunya mendapatkan pahala bila ia kerjakan. Itu wajib. Wa uqiba tarikuhu, dan orang yang meninggalkan perbuatan wajib uqiba, itu akan mendapatkan iqab, siksa, ya, dosa. Wal haram, adapun haram maka kebalikan daripada wajib. Apa tadi kebalikan dari wajib? Kalau wajib tadi mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Yang haram adalah kebalikannya, mengerjakannya dapat dosa, justru meninggalkannya dapat pahala. Baik. Pindah ke yang ketiga yaitu hukum makruh. Apa itu makruh? Ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Yang namanya makruh adalah orang yang meninggalkan perbuatan makruh itu dapat pahala, usiba. Walam yu'aqab fa'il. Adapun orang yang mengerjakannya dia tidak dapat dosa. Ya. Jadi meninggalkan perbuatan makruh itu yang dapat pahala. Mengerjakan perbuatan makruh tidak sampai berdosa. Adapun yang masnun, yang keempat, yang disebut dengan sunnah atau mustahab atau mandub, lawan daripada makruh. Ya. Kalau makruh meninggalkannya dapat pahala, kalau ini mengerjakannya ya, yang masnun ini mengerjakannya dapat pahala dan meninggalkannya tidak dapat dosa. Ya, tidak dapat dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir yaitu al-mubah, yaitu hukum mubah. Apa itu mubah? 50-50. Ya, 0-0. Mau dikerjakan silahkan, mau tidak dikerjakan juga silahkan. Walladzi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Melakukannya atau meninggalkannya sama saja. Tidak dapat pahala melakukannya, tidak dapat dosa melakukannya. Baik. ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. Maka wajib bagi seorang, ya, setiap orang beriman, ya, setiap orang yang mukallaf yang sudah baligh untuk mempelajari ilmu ini, mempelajari hukum-hukum fikih ini, apa-apa yang ia butuhkan di dalam ibadahnya, dalam amalahnya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka akan dibuat dia mengerti tentang agama. Baik. Nah, itu mukaddimah dalam kitab ini. Kita lanjut kepada pembahasan yang pertama yaitu masalah at-taharah. Di sini kita
Ya, baik. At-Taharah. Kita betul. Kita loncat yang ini ya pembahasan. Kita langsung masuk ke dalam babul miyah. Faslun fil miyah. Ya, faslun fil miyah. Silakan buka ya. Faslun fil miyah halaman 38 di kitab antum. Baik. Ya, nama kitabnya ingat ya, Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Baik. Fasl fil miyah. Eh, Fasal berbicara tentang macam-macam air atau air. Nah, ya. Miyah itu jamak dari ma. Wa amma salatu falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Adapun salat maka salat itu memiliki syarat-syarat yang mendahului perbuatan salat. Ya, sebelum melakukan salat maka ada syarat yang harus dilakukan. Minha, yang pertama adalah at-taharatu. Ini syarat pertamanya, yaitu taharah, bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat, ya, tidak menerima salat siapapun tanpa dibarengi dengan taharah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala atau salat seseorang itu tidak diterima ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Itu menunjukkan bahwa salat ini taharah ini adalah syarat untuk dilakukannya salat. Muttafaqun alaih. Faman lam yatahhar min al-hadath al-akbar. Ya. Faman lam yatahhar min al-hadath al-akbar wal asghari wan najasati fala salata lahu. Maka barang siapa yang tidak bertaharah, tidak bersuci dari hadas besar ataupun dari hadas kecil atau bersuci dari najis, maka la salata lahu. Dia tidak sah salatnya. Wat taharatu naw'an. Baik, sekarang taharah itu ada dua. Ahaduhuma taharatun bil ma. Jadi taharah itu ada dua. Ada taharah dengan air, itu yang pertama dan itu yang asal, itu yang asli. Yang kedua adalah at-taharatu bit turab ya. Itu nanti di pembahasan tayamum. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu at-taharatu bil ma. Ahaduhuma at-taharatu bil ma. Yang pertama dari dua macam taharah adalah taharah dengan air, bersuci dengan air, wahiyal asl. Dan ini adalah yang dasar, yang aslinya. Fa kullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau muncul dari bumi, maka itu adalah air yang suci ya. Yutahhiru minal ahdath wal akhbath. Air itu bisa mensucikan dari hadas dan dari akhbath, dari najis. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahir. Meskipun air itu telah berubah warnanya atau rasanya atau baunya, tetap dia itu bisa dipakai bertaharah. Yang penting yang membuat dia berubah itu sesuatu yang suci ya. Sesuatu yang suci. Ini ada airnya, air hujan atau air suci ya. Kemudian dia tercampur sehingga berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Tetapi barang atau benda yang membuat dia berubah ini adalah benda yang tahir, maka tetap air itu menjadi tahir, tetap dalam keadaan sucinya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma'a tahuran la yunajjisu syai'." Air itu senantiasa suci dan tidak ternajiskan. Baik, berikutnya fa in taghayyara ahadu awsafi bi najasatin fa huwa najis. Yajib ijtinabu. Namun apabila berubah salah satu dari sifat-sifat air tadi, yaitu warnanya ataukah rasanya ataukah baunya berubah ya. Yang membuat dia berubah adalah apa? Yang membuat dia berubah adalah sesuatu yang najis, binajasatin fahuwa najisun. Maka di sini status air itu akan menjadi najis. Lihat apa yang membuat dia berubah. Bila yang membuat dia berubah itu adalah benda yang yang suci, maka dia suci. Tapi apabila yang membuat dia berubah itu adalah benda sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Baik. Baik, untuk video ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita akan lanjut pada video yang berikutnya insyaallah. Ya. Wallahu taala a'lam.